Check 1 2 3 1 2 3. Apakah suara Mimin berhasil didengar dengan baik? Komen-komen ya. Apakah suara musiknya oke? Sudah pas? Apakah suara Mimin juga sudah pas? Komen-komen ya. Kalau ada suara yang aneh-aneh, boleh kabari. Nggak ada notifnya Min, kenapa ya? Memang nggak Mimin setting itu sih. Tadi buru-buru juga. Tadi memang nggak sempat setting event. Jadi apakah pengaruh itu ya? Tapi kayaknya nggak deh, karena kadang-kadang ada teman-teman yang live nggak setting event pun tetap ada notifnya ke HP Mimin gitu. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada notifnya nggak? Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana? Apakah suara Mimin dan suara musiknya bisa didengar sama-sama dan balance begitu? Komen-komen ya sebelum kita mulai. Aman, puji Tuhan. Mantap. Berarti settingannya Mimin patenkan menjadi seperti ini ya. Kecil lagi volumenya Min. Volume apanya? Suara apa volume musik? Oke, ini volume musiknya Mimin kecilin ya. Oke, baik. Oke, mantap. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Thank you Dinda untuk selalu setia menemani Komsa KKSM ya. Selamat datang, welcome Janorius Dius. Apa sama siapa ini? Zeva Boki ya, welcome. Nanti nunggu udah agak rame dikit baru mencerita tentang pelayanan kemarin ya.
Ya, nanti ceritanya nunggu udah agak ramai dikit. Oke, baik, berapapun jumlahnya, kita memulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk satu hari lagi yang Kau tambahkan dalam hidup kami. Sehingga dengan hari ini kami menyadari mukjizat-Mu, kuasa-Mu yang selalu menyertai anak-anak-Mu kemanapun mereka pergi. Dan biarlah kami menggunakan setiap hari yang baru dan setiap rahmat yang baru yang kami terima dalam hidup kami sebagai rasa syukur dari hati kami yang paling dalam bahwa kami senantiasa dicintai oleh-Mu. Bimbing kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kami, di dalam setiap kesulitan kami, sebab kami percaya hanya Engkaulah kekuatan kami dan jawaban atas setiap persoalan kami. Lindungi live kami pada malam hari ini. Berkati semua yang hadir. Mereka yang telah Kau undang ya Tuhan, untuk Kau berkati. Untuk Kau pulihkan, untuk Kau cerahkan dengan pengajaran-pengajaran yang daripada-Mu. Dan biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi di dalam hidup kami. Bunda Maria doakan kami. Malaikat Agung Mikael berperanglah bagi kami. Malaikat pelindung kami dan para kudus berjaga-jaga bersama kami senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, gimana kabar teman-teman semua? Pasti baik-baik saja adanya ya. Ya, untuk yang sakit semoga segera dipulihkan. Untuk yang kurang-kurang sehat, diperbanyak istirahatnya ya. Sambil baring-baring bisa mendengarkan. Enggak perlu baca chat barangkali kalau seandainya enggak kuat duduk gitu ya. Ya, kemarin waktunya kita geser ke hari ini karena Mimin baru pulang dari pelayanan. Dipikir bisa balik hari begitu ya di pedalaman. Ternyata harus menginap 1 malam dan pulangnya baru besok. Karena biasanya kalau keberadaan kita diketahui, biasanya banyak sekali umat yang dari mulut ke mulut juga minta kita hadir di rumahnya, minta doakan begitu, dan itu bisa bikin molor begitu ya. Karena tidak direncanakan. Waktu-waktu yang tidak direncanakan seperti itu memang ngeri-ngeri sedap. Gitu. Dan akhirnya sampai kembali ke Pontianak jam 9:30 malam. Nah, jadi udah gak mungkin lagi untuk kita bikin live ya, karena Mimin udah kecapean. Nunggu udah agak ramean dikit, Mimin akan ceritakan kisah serunya kemarin. Kemarin seru sekali. Oke teman-teman, kita lanjut dulu katekismus Gereja Katolik kita. Masih kita membahas tentang Ekaristi ya. Ekaristi memang ternyata panjang sekali. Panjang sekali seperti kereta apinya ini dia. Wow, belum selesai juga ini. Banyak sekali tentang Ekaristi ya. Kita mau melihat nih sampai di mana nih ujungnya. Wow. Ekaristi adalah pembahasan yang paling panjang selama yang kita bahas di katekismus. Jadi lembar demi lembarnya paling panjang ini. Ya bisa dimaklumi karena Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita, sehingga banyak yang harus diterangkan kepada umat. Oke, sekarang kita masuk kepada lanjutannya ya. Seingat Mimin di sini dia 13:46 ya. Untuk mereka yang kemarin minggu lalu sempat ikut pasti ingat kita setelah sampai di tempat ini. Iya nggak ingat nanti boleh, sorry ceguan, boleh diingatkan kembali dengan mampir di YouTube-nya Mimin ya, dengan nama yang sama Komsah KKSM. Oke.
1346. Kita langsung saja. Perayaan Ekaristi berlangsung sesuai dengan kerangka dasar yang sepanjang sejarah tetap sama hingga sekarang. Jadi Ekaristi kita itu terbentuk dari dua bagian besar, teman-teman, ya, yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan, ya. Di dalam Ekaristi sudah otomatis ibadah sabda dan Ekaristi itu menyatu. Tetapi di tempat-tempat di pedalaman yang mengalami kekurangan imam, ya, biasanya hanya ibadat sabda saja, tidak ada Ekaristinya, ya. Kadang ada hostinya, ya, yang sudah dikonsakrir sebelumnya oleh pastor dan disimpan di gereja tersebut, di tabernakel tersebut. Itu tidak selalu seperti itu, kadang ada. Bersyukurlah untuk kadang-kadang yang stasi yang mengalami seperti ini, ya, tetapi kebanyakan enggak. Kebanyakan ya kalau memang bukan gilirannya dia, Mimin enggak tahu di tempat lain, tetapi kalau di Kalimantan satu paroki itu bisa puluhan bahkan ratusan stasi. Itu bisa jadi sebulan sekali baru ada pastornya, atau 3 bulan sekali, atau yang lebih parah 6 bulan sekali, ya, baru ada pastornya. Karena satu stasi bisa sebanyak itu, jadi satu paroki bisa sebanyak itu stasi, jadi sulit sekali dijangkau. Sementara imamnya mungkin cuma 2 atau 3, wah itu luar biasa, ya. Sehingga pastor-pastor di pedalaman banyak kali mengandalkan umat juga untuk membantu. Jadi Mimin ingat di Tumbang Titi, ya, itu daerah Ketapang, Kalimantan Barat, Mimin kenal sepasang suami istri. Kalau suami istri itu bilangnya apa? Sepasang, ya, atau sejoli, ya. Itu waktu itu dia minta doakan, minta semangati supaya setiap weekend yang menjadi hiburan mereka adalah menemani bruder sama suster, gitu, untuk memberi ibadat sabda, ya. Jadi karena imamnya cuma 2 orang, jadi, dan puji Tuhan di tempat tersebut cukup ada beberapa lah biara begitu, ya, sehingga bisa membantu banyak sekali untuk paroki di bidang pewartaan, di bidang katekese. Jadi mereka lah yang kadang-kadang dikirim ketika tidak ada pastornya misalnya, atau kalau pastornya giliran di tempat lain. Nah, orang-orang seperti ini adalah umat yang luar biasa, ya. Mereka punya inisiatif, mereka diberkati, ya. Mereka tanpa pamrih, dan hiburan mereka adalah sukacita ketika melihat orang mendengar sabda Tuhan. Itu luar biasa, ya. Jadi begitu pulang pun badan lelah tidak terasa. Teman Mimin bilangnya apa? Biasanya setiap kita pulang pelayanan dari kampung, rasanya seperti bawa uang berkarung-karung pulangnya. Jadi ada ungkapan seperti itu, ya, teman pelayanan Mimin, ya. Menarik juga. Sukacitanya maksudnya luar biasa, begitu. Ya, walaupun tidak ada uangnya, walaupun dapat banyak capeknya, tapi sukacita ketika melihat orang bersukacita. Itulah sukacita surgawi, ya. Dan the joy of the Lord is my strength, kata lagu. Ada yang tahu lagu itu? The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, the joy of the Lord is my strength. Nah, itu dia. Kesukaan yang dari Tuhan adalah kekuatanku. Ya, bahagia sekali, ya. Karena juga dengan bisa membantu gereja, bisa membantu para pastor itu, kita merasa hidup kita berarti untuk gereja. Hidup kita berarti untuk Tuhan, ya. Begitulah, dan rasanya kok hidup ini ada tujuan, gitu. Yaitu ingin menyenangkan Tuhan, ingin mengembangkan kerajaan Tuhan sebesar-besarnya. Semoga kita semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ya, pada akhirnya. Nah, jadi suami istri ini cerita yang menarik, ya, dari pedalaman. Mungkin salah satu contoh dari di tempat-tempat lain yang juga banyak volunteer-volunteer seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini yang harus kita bantu, baik dengan doa, dengan menyemangati, tapi juga dengan dana. Karena, ya, begitulah namanya pewartaan, tetap butuh dana, ya. Ya, Tuhan akan cukupkan segala-galanya.
gas min itu tulisannya ngejiplak ya, maksudnya gimana ngejiplak? Min, lebih bagus air suci yang diberkati saat misa Paskah apa yang diberkati setelah misa minggu biasa, Min? Misalnya misa Vigili Paskah maksudnya. Don't worry ya teman-teman, air suci mau diberkati apakah pada waktu apa tadi dikatakan apa, pada waktu misa Paskah atau misa minggu biasa atau bahkan bukan dalam misa, tetap itu berkuasa, tetap itu ada urapan Roh Kudusnya. Jadi jangan khawatir ya. Nah, memang baik sekali kalau seandainya kita misa di rumah gitu kan, kita ngundang pastor untuk misa apapun wujudnya di rumah, misalnya untuk misa syukur atau misa ulang tahun dan sebagainya, sekalian minta diberkati air supaya menjadi air suci gitu. Minta juga diberkati garam supaya menjadi garam suci. Juga baik juga kalau minta diberkati rumah. Nah, jadi sekalian pastornya nanti keliling dengan percikan air suci ke seluruh rumah dan juga penghuninya. Itu baik ya. Nah, jadi nanti air yang suci itu juga bisa dibagi-bagi kepada keluarga yang lain juga. Gitu. Jadi jangan nunggu saat Paskah, jangan nunggu saat Natal. Saat yang terbaik adalah ketika misa di rumah. Tetapi kadang-kadang bahkan tanpa misa pun tetap bisa pastor memberkati. Ya, kadang-kadang dalam keadaan terburu-buru, misalnya kita mau pelayanan dan air suci kita habis, kita langsung datang ke pastoran minta berkati. Itu bukan saat misa loh. Jadi beliau langsung ambil stolanya dan kemudian memberkati. Begitu ya. Yang namanya air suci tetap efektif teman-teman dan tetap bisa mengusir setan. Jangan khawatir. Mimin dan tim sudah membuktikan itu ya. Oke. Jadi nggak ada tingkatan gradasi mana yang lebih suci airnya gitu ya. Min, kalau misalnya pastornya tutup usia saat mimpin Ekaristi, misalnya ada bencana alam, apakah otomatis dihentikan? Iya, kalau memang nggak ada gantinya ya. Bukan dihentikan ya, terhenti sudah. Gitu. Mau tidak mau lah ya kalau terjadi seperti itu. Apalagi kalau pastornya dua-duanya mengalami bencana tersebut, ya sudah, mau gimana lagi. Ya, yang penting Tuhan tahu kita berdoa. Ya, itu saja yang paling penting. Dan Tuhan tahu kerinduan hati kita untuk Ekaristi. Ini ada cerita yang menarik teman-teman. Waktu Mimin ini agak melenceng sih, tapi ini tentang bencana. Waktu Mimin 2 tahun lalu pergi ke daerah Lembata. Mungkin tahu daerah Lembata? Lembata itu di ujung dari Pulau Flores lagi. Flores, nyebrang lagi pakai longboat ya, seperti itulah. 45 menit kalau nggak salah. Nah, itu ada satu pulau lagi namanya Lembata, di ujung sekali. Pak Jokowi pernah datang ke sana ketika terjadi bencana nasional itu waktu itu ya. Itu bencananya luar biasa. Jadi bencana banjir, angin, hujan besar di atas gunung. Itu kan pegunungan dan bukit-bukit ya, dan itu gunung batu di situ Lembata. Jadi Lembata itu kota yang sebenarnya hanya beberapa titik saja yang boleh ditempati. Karena memang daerah jalur gunung berapi. Nah, tidak jarang terjadi bencana, kalaupun bukan dari gunung berapi, tapi dari longsoran batu-batu dari gunung. Itu batunya luar biasa besar-besarnya ya. Mungkin bergidik ngeri melihat batu-batu tersebut. Nah, karena perumahan tersebut sebenarnya di tempat yang tidak layak untuk ditinggali menurut ahlinya, karena itu jalur banjir batu tersebut. Sudah terjadi, ada beberapa kampung sudah di situ. Nah, ini ceritanya pagi-pagi ketika pastornya sudah bersiap-siap akan memberi misa pagi di kampung tersebut ya. Kemarin dia masih di tempat itu. Beberapa hari yang lalu juga di desa-desa sebelahnya, jadi dia keliling ya. Ketika pagi itu kembali dia harus bertugas di situ memberi misa pagi. Tiba-tiba satu kampung tuh rata dengan tanah, dan di situ ada penampakan batu-batu besar yang langsung menuju ke laut. Oh, itu luar biasa sedihnya ya bencana tersebut. Itu sempat menjadi, dan itu bukan cuma satu kampung ya, ada beberapa kampung yang mengalami seperti itu. Di tempat tertentu anehnya
batu bisa berbelok ketika hendak menghantam gereja. Mimin sempat posting itu. Coba cek postingan Mimin 2 tahun lalu. Gereja di Lembata. Jadi yang seharusnya menjadi jalur ini bencana ya, jalur air turun, bisa belok itu. Itu luar biasa. Batunya besar luar biasa. Jadi begitu setelah bencananya usai, ketika para tenaga-tenaga bantuan datang, itu mereka beberapa menemukan mayatnya, bukan beberapa lagi, cukup banyak. Di dasar laut ada yang terhimpit batu. Aduh, kasihan sekali memang ya. Ya bersyukurlah kita bisa merayakan misa di tempat-tempat yang aman. Kita punya gereja di tempat-tempat yang tidak di jalur bencana ya. Jadi kita patut bersyukur itu. Kita juga nggak bisa membayangkan betapa ngerinya ya hidup di tempat-tempat seperti itu di daerah jalur bencana. Ya. Thank you yang udah kasih gift ya. Thank you yang sudah like, yang sudah share, yang sudah komen. Thank you untuk semua yang sudah hadir. Ini tentang ibadah sabda dan ekaristi. Nggak tahu bagaimana di tempat kalian, apakah setiap minggu rutin ekaristi, apakah ada beberapa yang tinggal di stasi-stasi yang kadang-kadang pastornya mungkin datang, hanya bisa datang sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau bahkan 6 bulan sekali begitu. Teman-teman bisa sharing di bawah ya, bagaimana perjuangannya. Ya, dan Mimin ingat dulu ketika kita pelayanan ke pedalaman Kalimantan, jauh ke pedalaman ya, banyak orang-orang Katolik yang ternyata karena jarang dikunjungi ya. Nah ini butuh doa juga ya teman-teman. Akhirnya dikunjungi oleh pemuka-pemuka agama yang lain pakai sembako dan akhirnya pindah. Ya begitulah. Ini adalah situasi dan kondisi yang memang tidak kita inginkan ya. Artinya apa? Kita bisa meminimalisir hal seperti ini untuk terjadi jika umat-umatnya lebih aktif. Karena kalau hanya mengandalkan pastor, itu pastor kita tahu sendiri ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mereka yang sudah terpanggil, terpilih, pada akhirnya juga beberapa ada yang rontok begitu kan. Ya, jadi umat harus bisa belajar sendiri, bisa upgrade diri dalam hal iman, dalam hal teologi juga, supaya bisa membantu atau menjadi ujung tombak gereja. Begitu. Ya, kalaupun tidak sampai ke pedalaman-pedalaman, bisa kayak Mimin begini, pewartaan lewat jalur media sosial ya. Ini Bro Unbook ya. Maksudnya siapa Bro Unbook? Unbook atau Nbook? Oh, maksudnya apakah yang sedang memberi live ini adalah brother yang bernama Nbook gitu ya? Oh bukan, saya bukan Nbook. Mungkin saya N-Paper. Nggak bercanda. Ya, bukan. Ekaristi di paroki saya selalu berisik karena anak-anak min. Padahal anak-anak jauh banget dari altar. Ya, begitulah. Kadang-kadang anak-anak bisa ini, harusnya ada bina iman anak ya. Apa namanya di tempat kalian? Sekolah minggu atau PIA, pendalaman iman anak, atau apalah begitu ya. Itu baik untuk mereka. Jadi misalnya sebulan sekali boleh ikut orang tuanya misa di dalam, tapi 3 minggu yang lain ikut bina iman anak. Jadi ini baik. Jadi jangan murni ikut misa terus karena takut mereka nggak mengerti bahasa orang tua. Juga jangan murni ikut bina iman anak terus karena nanti mereka tidak terbiasa dengan suasana misa. Jadi dipadukan hal ini ya teman-teman. Jadi untuk mereka yang sudah punya anak, jadi baik juga anaknya diletakkan di bina iman atau sekolah minggu, sementara orang tuanya misa. Kadang-kadang sesekali dibawa misa juga gitu. Ya, pernah itu Mimin mengalami 3 bulan lalu mungkin, bahkan di Katedral Pontianak. Di Katedral Pontianak kan pastornya kadang-kadang ini ya, kadang-kadang ganti-ganti ya, bukan. Jadi pastornya open untuk silakan Romo yang datang kalau mau memberi misa begitu. Jadi begitulah Katedral Pontianak, sehingga kita setiap minggu bisa ketemu pastor yang berbeda-beda, yang mungkin bukan berasal dari Kalimantan bahkan begitu. Tapi jadi benar ya, banyak varian gitu. Nah, ada satu pastor yang
agak terganggu dengan anak kecil ketika selesai pada waktu pengumuman ya, dia umumkan, ibu-ibu tolong pada waktu misa ada anak-anak yang ribut, kalau memang ributnya nggak bisa ditenangin coba dibawa keluar dulu ya, itu bisa mengganggu pada saat kita konsekrasi begitu. Ya begitulah ya, masing-masing reaksi ya begitu. Min, di Toba Sumut beberapa waktu lalu juga ada banjir bandang, batu-batu sungainya besar-besar. Tapi anehnya batu-batu besar itu berhenti tepat di depan gereja Santo Mikael. Wah, luar biasa ya. Itu bagus banget tuh dijadikan konten tentang kebesaran Tuhan ya, biar menjadi kesaksian bagi orang banyak. Aduh, jadi pingin jadi polinter deh karena cerita Mimin. Ya, berdoa saja. Siapa tahu menjadi panggilan juga ya. Tapi dimanapun kita berada, kita sebenarnya bisa melayani Tuhan ya. Dimanapun berada. Kalau ternyata kita nggak bisa kemana-mana, ya udah buka TikTok, kita pewartaan. Nah gitu. Bisa menjangkau lebih banyak orang juga kan. Iya Min, di LK Cikanyari kayak gitu sekolah minggu. Waduh, udah lama Min nggak ke Lembah Karmel ya. Dulu terakhir Lembah Karmel tahun berapa ya? Tahun 2006 singkat Mimin. Wah, sudah berapa lama itu? Belum pernah ke sana lagi. Atau 2007, lupa Mimin. Aduh, kalau sempat ke sana lagi salam ya untuk pasar susternya. Terutama untuk Mbak Sari, the resepsionis. Ya. Di paroki saya Min, kata Bri Gabriela. Kata si Bri Gabriela yang menjawab Dinda. Paroki saya justru kalau pas ada Romo Buset katanya. Oh, maksudnya nama romonya Romo Buset, yaitu Budi Susetio. Tiap misa anak-anak selalu maju untuk diajarin, serta ditanya tentang Ekaristi, kemudian ditanya siapa yang mau berdoa. Wah, mantap ya. Keren, banyak varian dan banyak variasi. Ya. Oke teman-teman, sharingnya boleh dilanjutkan sambil kita terus mendengarkan ya. Nah, jadi untuk mereka yang ada pastornya pasti akan mengalami dua ini, ibadah sabda dan Ekaristi. Untuk mereka yang imamnya nggak bisa berkunjung, berhalangan dan sebagainya, biasanya mengalami ibadah sabda saja. Biasanya bisa dipimpin oleh pastor, pastor kan nggak datang ya, dipimpin oleh bruder, suster, atau bahkan ketua umat. Nah di sini siapa tahu nanti kita bisa jadi ketua umat, kita bisa belajar untuk memimpin ibadah sabda dan bisa menjadi pelayan Tuhan dalam bidang ini ya. Oke. Ibadah sabda dan upacara Ekaristi merupakan satu tindakan ibadat. Dikatakan satu tindakan ibadat ya. Jadi mereka bukan merupakan sesuatu yang terpisah ya, melainkan satu. SC 56. Meja yang disiapkan untuk kita dalam Ekaristi adalah sekaligus meja sabda Allah dan meja tubuh Kristus. Dia jadi begitu. Jadi hanya ada satu meja, nggak ada dua meja. Satu meja untuk ibadat sabda, satu meja untuk Ekaristi sendiri-sendiri, enggak. Jadi satu kesatuan begitu. Nah, jadi maksudnya adalah puncak perayaan iman Kristen adalah Ekaristi, ya, minimal ibadat sabda. Jadi bukan puji-pujian dan bukan khotbah, ya teman-teman. Ya, begitu. Puncak dan sumber iman Kristen adalah, ingat sekali lagi, Ekaristi. Minimal jika tidak bisa ada berhalangan mengadakan Ekaristi atau berhalangan diadakannya Ekaristi, minimal adalah ibadat sabda. Ini maksudnya untuk hari Minggu. Ini kita berbicara tentang hari Minggu, ya. Nah, tentang untuk ibadat lingkungan itu hal yang berbeda. Itu juga disebut ibadat sabda, ya. Misalnya di hari-hari biasa, maksudnya misalnya doa apa sih? Doa rosario bersama, misalnya begitu. Oke, 1347. Wah, keren ya, ditanya siapa yang mau jadi romo atau jadi suster. Dari Sura,
jarak rumah saya ke gereja stasi itu kurang lebih 50 meter, tapi saya milih misa di paroki jaraknya 10 kilometer setiap minggu, ya. Atau bisa juga Sura mengupgrade diri supaya bisa menjadi pelayan sabda, sehingga bisa nanti melayani di gereja stasi, ya. Jadi tetap kadang-kadang misa di gereja paroki, tapi kadang-kadang juga membantu di gereja stasi, begitu, ya. Tapi bukan hanya tentang ibadah sabda, tetapi juga mungkin bisa dalam bentuk paduan suara, dalam bentuk menjadi lektor dan sebagainya. Carilah di mana kita bisa menjadi alat Tuhan di situ untuk memberkati umat Allah. Begitulah. Ya, jadi Mimin menganjurkan teman-teman untuk bisa membantu gereja untuk lebih aktif berperan menjadi ujung tombak. Karena sebenarnya ujung tombak gereja itu bukan hierarki, bukan biaran-biarawati loh, tapi umat. Itu ujung tombak gereja. Itu pernah kita bahas sebelumnya, ya. Tapi yang menjadi spiritualitasnya adalah memang hierarki gereja, tetapi ujung tombak untuk kerja adalah umat. Karena gereja kurang tangkas dan gesit dalam misalnya untuk buka gereja baru. Nah, itu kan butuh umat yang tahu log info lahan, tahu info jual beli, tahu hal-hal marketing seperti ini, ya, tahu urus perpajakannya dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Perkembangan gereja itu sangat membutuhkan umat, gitu. Oke, 1347. Bukankah ini sesuai dengan acara perjamuan Paskah yang dilakukan Yesus yang telah bangkit dengan murid-muridnya? Nah, sementara mereka berjalan-jalan, Ia menjelaskan kitab suci kepada mereka, lalu duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, ini Yesus kasih contoh, ya, bagaimana Ekaristi yang sebenarnya. Jadi kita benar-benar plek-ketiplek dengan apa yang diajarkan Yesus sendiri, ya. Mengambil roti, sementara berjalan-jalan dulu, kemudian ini perayaan sabda nih, ya. Yesus mengadakan ibadah sabda, menjelaskan kitab suci, ya. Sebelum pada akhirnya masuk kepada Ekaristi, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, ini cikal bakal Ekaristi adalah dari sini, ya. Oke. Kurang geser. Baik. Masih 15 orang, masih belum terlalu ramai. Nanti sudah agak terlalu ramai baru kita cerita tentang pelayanan yang seru di pedalaman kemarin. Oke, baik. Stay tune di sini supaya kita semua bisa sharing lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita mau melihat jalannya perayaan. Jadi kita mau melihat nih teman-teman, kenapa bentuk Ekaristia kita seperti ini, ya. Sebenarnya semuanya berasal dari sini. Nah, ada hal yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Dan harus seperti itu. Sepanjang segala zaman, gereja terus introspeksi, terus memperbarui diri. Begitulah, ya. Nah, contohnya seperti Mazmur kita atau anamnesis kita, ya. Itu ada yang berubah juga, gitu, ya. Kalau Mimin sih secara pribadi lebih senang Mazmur yang lama. Bagaimana dengan teman-teman? Seperti lagu Hendaklah Langit Bersuka Cita, itu udah gak ada lagi di Mazmur yang baru, ya. Aduh, padahal itu luar biasa. Atau mungkin karena kita belum terbiasa kali, ya, dengan yang baru, ya. Kita pikir mungkin lama-lama juga jadi bagus, gitu, ya. Pengalaman pas pelayanan deliverance means setuju, Min lebih suka yang lama, kata Heo. Welcome Heo, ya. Ya, nanti kita lihat
nunggu agak ramai dikit kita cerita ya. Itu kemarin seru sekali. Ya, oke, kita selesaikan ini dulu. 13:48. Semua orang datang berkumpul. Nah, kita mau melihat warga Kristen datang berkumpul di suatu tempat untuk merayakan Ekaristi. Ini sudah sejak abad pertama seperti itu ya. Kristus sendiri mengetuainya. Ia adalah pelaku utama Ekaristi. Ia adalah Imam Agung Perjanjian Baru. Nah, jadi ketika kita melihat pastor pada waktu misa, apa yang dilakukan pastor pada saat misa itu adalah sebenarnya in persona Christi. Dicatat, in persona Christi. Nah, artinya dalam pribadi Kristus sendiri. Jadi jangan heran jika para kudus seringkali melihat Yesus sendirilah yang memimpin perayaan Ekaristi. Yesus sendirilah yang mengkonsekrasi roti dan anggur. Tidak jarang. Ya. Beberapa teman juga mungkin ada yang mengalami atau pernah melihat hal yang atau pernah diizinkan untuk mengalami hal spiritual seperti ini ketika pada saat misa. Mimin percaya Tuhan mengaruniai kepada beberapa orang perizinan untuk kadang-kadang boleh melihat kemuliaan itu. Ya, teman Mimin sendiri pernah mengalami dan dia cerita pada waktu Ekaristi dia seperti melihat Yesus sendiri yang pada saat itu mengangkat hosti dan piala, dan di belakang Yesus dia melihat seperti sebuah taman yang begitu indahnya. Dia seperti masuk ke dalam alam meditasi, semuanya begitu tenang, begitu teduh. Dan dia mendengar gemericik suara air gitu ya. Dia juga mendengar suara burung berkicau, itu sepertinya dekat sekali dengan telinganya gitu. Dan dia sangat bersukacita sampai enggak terasa ya, dia tetap dalam keadaan seperti itu ya. Sampai gereja tutup. Ya, itu luar biasa. Orang yang diizinkan kadang-kadang mengalami peristiwa ini. Tapi ini juga menjadi testimoni bagi kita ya, bahwa memang hal-hal spiritual itu sebenarnya sedang terjadi di dalam Ekaristi. Ekaristi adalah penyembahan yang tertinggi dan sempurna. Puncak dari setiap penyembahan adalah Ekaristi. Gitu. Nah, dikatakan di sini secara tidak kelihatan Yesus sendirilah yang memimpin tiap upacara Ekaristi. Nah, bagi kita yang matanya tidak diizinkan melihat tersebut memang secara tidak kelihatan. Tapi untuk mereka yang diizinkan, mereka melihatnya secara kelihatan. Sebagai wakilnya, uskup atau imam yang bertindak ini dia atas nama Kristus, kepala in persona Christi ya. Memimpin umat, mengangkat bicara sesudah bacaan, menerima bahan persembahan dan mengucapkan doa syukur yang agung. Semua orang ikut mengambil bagian secara aktif dalam perayaan itu. Tiap orang menurut caranya sendiri-sendiri. Ya, jadi ini masing-masing semuanya terlibat ya di dalam perayaan, di dalam pelayanan tersebut. Para lektor, mereka yang membawa bahan persembahan, pembagi komuni, dan seluruh umat yang menyatakan keikutsertaannya dengan perkataan amin. Nah, ini dia. Oke. Sebentar, minum sedikit. Yang betul minum sebentar atau minum sedikit ya? Oke, sekarang kita masuk kepada ibadat sabda 1349. Ibadat sabda itu sendiri mencakup bacaan-bacaan dari kitab para nabi. Artinya dari Perjanjian Lama dan dari tulisan-tulisan para rasul, yaitu dari surat-suratnya dan dari Injil. Jadi lengkap.
perjanjian baru, perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama dulu, kemudian perjanjian baru, perjanjian lama dulu, kemudian surat para rasul atau tulisan-tulisan para rasul, kemudian puncaknya adalah Injil. Jadi 3 ini mesti gandeng. Ya. Sehingga ada bacaan pertama, bacaan kedua sebelum Injil. Nah, jadi Gereja Katolik membagi Alkitab itu di dalam tahun A, B, dan C. Jadi di dalam 3 tahun itu, ya, seandainya kita setiap hari misa, ya, kita telah membaca kitab suci, telah membaca Alkitab secara lengkap dan sempurna. Begitu. Sudah tahu lama atau baru tahu? Oke, satu homili mengajak supaya menerima kata-kata ini yang benar-benar adalah sabda Allah. Jadi setelah itu kemudian ada homili. Ya, jadi homili itu sebenarnya mau menerangkan, mau mencerahkan tentang isi daripada kitab para nabi, tulisan para rasul, dan juga Injil, ya. Dan melaksanakannya, jadi lebih bersifat persuasif, menghimbau, menganjurkan, meneguhkan untuk dilaksanakan, lalu menyusul doa-doa untuk semua orang sesuai dengan perkataan para rasul sendiri. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, ini maksudnya bisa juga untuk presiden atau pemimpin negara, ya, dan untuk semua pembesar, ya, dan ini untuk semua pembesar di semua agama, bukan hanya agama kita saja, bukan hanya agama Kristen, bukan hanya agama-agama tertentu, enggak, kita doakan semuanya agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita bisa melihatnya di 1 Timotius 2, 1 sampai 2. Malam Kak Min, kok hari labnya jadi berubah-ubah? Aku bingung jadinya, selalu telat hadir. Ya, kalau memang Mimin berhalangan hari Minggu, dia akan selalu bergeser hari Senin, ya teman-teman. Karena memang kemarin Mimin pelayanan sampai ke pedalaman, dan ternyata dipikirnya tidak balik hari, itu Sabtu, ya. Ternyata mesti nginep dan baru bisa pulangnya itu sore, ya. Sampai di rumah sudah jam berapa ya? Setengah 10, jam 10-an gitu. Udah nggak sempat lagi mau ngapa-ngapain, belajar juga nggak sempat, persiapan alat juga nggak sempat jadinya. Ya beginilah. Tapi ada Mimin umumkan memang setiap ada perubahan di dalam grup. Jadi teman-teman yang belum ikut grup bisa masuk ke sini, ya. Telegram Mimin. Dan juga Mimin umum untuk mereka yang tidak masuk grup, Mimin akan tuliskan di bio, ya. Ya, Mimin akan tuliskan di bio. Jadi lihat aja keterangannya di situ ntar, ya. Digeser. Normal tetap Minggu malam dan malam Jumat. Nanti setelah ini agak ramai dikit, kita cerita tentang pengalaman kemarin. Ini bagus juga untuk refleksi untuk kita, ya, karena luar biasa. Luar biasa kisahnya. Nanti deh diceritain, pasti penasaran. Oke, stay tune di sini supaya kita bisa sharing-sharing lebih banyak lagi. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke persembahan. 1350. Persiapan persembahan atau offertorium. Offer itu mempersembahkan, ya. Memberikan. Orang membawa kadang-kadang dalam satu prosesi roti dan anggur ke altar untuk dipersembahkan imam atas nama Kristus dalam kurban Ekaristi, di mana mereka berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, jadi yang dibawa ke dalam persembahan ke altar tersebut adalah selain roti dan anggur, juga ada hal-hal lainnya, hasil bumi manusia, ya.
Inilah tindakan Kristus sendiri yang dalam perjamuan malam terakhir mengambil roti dan piala. Hanya gereja yang dengan rasa syukur mempersembahkan kepada Pencipta kurban yang murni ini yang diambil dari ciptaannya. Ini kutipan dari Santo Irenaeus, H.R. 4:18-4. Penyampaian bahan persembahan di altar mengangkat ke permukaan tindakan Melkisedek. Nah, jadi ini ada teologinya ya, nggak asal bikin gitu ya. Dan meletakkan pemberian Pencipta itu ke dalam tangan Kristus. Di dalam kurbannya, Yesus menyempurnakan segala usaha manusiawi untuk membawa kurban. Nah, begini teman-teman, mengapa kita harus bersama dengan persembahan Kristus di altar, kita juga mempersembahkan hasil bumi kita, mempersembahkan pekerjaan dan usaha kita kepada Tuhan. Karena persembahan tertinggi kepada Allah Bapa itu enggak ada lagi yang lebih baik, enggak ada lagi yang bisa melebihi persembahan tubuh dan darah putranya sendiri, yang pasti tidak akan dia tolak. Mengerti sampai di sini? Kenapa pada waktu persembahan kita mempersembahkan juga diri kita, bukan hanya duit kita ya, bukannya kolektor kita, yang tentu saja bukan perpuluhan itu, ya, tapi sukarela, ya kita masukkan ke sana. Juga doa, Tuhan saya persembahkan pekerjaan saya persembahkan usaha saya. Ya mungkin kalau punya penyakit juga persembahkan sakit penyakit, penderitaan dan sebagainya. Saya satukan dengan kurban putramu sendiri, yang tentu pasti engkau tidak akan pernah menolaknya. Itu dia, teman-teman ya. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada mempersembahkan tubuh dan darah putranya, putra tunggalnya sendiri. Ya, jadi kita bisa mengerti kenapa doa kerahiman ilahi itu luar biasa dahsyatnya. Karena demi sengsara Yesus yang pedih, masih ingat? Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Jadi yang kita persembahkan itu sengsara Yesus. Demi sengsara putramu Bapa, tolonglah dunia ini, intinya begitu. Jadi bermaksud membujuk Allah Bapa agar kerahimannya lebih dulu turun sebelum keadilannya. Itu intinya begitu. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Mungkin teman-teman di sini ada yang rajin doa kerahiman ilahi, ya. Itu maknanya besar sekali. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Apalagi? Itu dia, ya. Sebagai pemulihan untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Persembahan yang tidak pernah ditolak oleh Allah Bapa adalah persembahan tubuh dan darah putranya sendiri, teman-teman. Kamu tidak bisa kasih apapun, tidak bisa persembahan apapun lagi yang lebih tinggi daripada ini. Kamu apa yang mau dipersembahkan kepada Tuhan? Kecantikanmu, itu Tuhan kasih. Kekayaanmu, itu Tuhan kasih. Talentamu, Tuhan kasih. Apakah yang kamu miliki yang tidak diberi? Apakah yang sebutkan yang kamu miliki yang tidak kamu terima, yang tidak membutuhkan orang lain? Tidak ada. Ya, teman-teman semua. Ya, itulah dia ya. Tiba-tiba saat misa ada yang kerasukan, gimana nanganinnya ya. Jadi petugas gereja harus sigap ya. Dibawa dulu ke belakang, jangan sampai ganggu misa. Gitu. Paling enggak petugas keamanan ditertibkan dulu ya, disimpan di ruangan khusus. Ya kalau dia memang nggak bisa nanganinya atau doa pelepasan, ya nggak apa-apa, ditenangkan dulu. Bagaimanapun caranya, dengan penenangan biasa saja, paling diajarkan dalam nama Yesus dan sebagainya, doa sederhana. Nah begitu sudah bisa selesai, baru pastornya bisa nangani. Ya tidak jarang itu terjadi ya. Ada yang kerasukan pada waktu misa, tidak jarang. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang pernah ya di tempat mimin berapa tahun yang lalu. Jadi ceritanya begini teman-teman. Nah cerita menarik juga, tidak kalah menariknya dengan pelayanan kemarin. Mau dengar? Penasaran? Ini tentang kerasukan pada saat misa. Min, kenapa kemarin nggak lip? Min, ya kemarin ada berhalangan pelayanan ke pedalamannya sehingga pulangnya kemalaman. Jadi ceritanya begini, pada waktu misa lingkungan bahkan tiba-tiba ada satu ibu yang kerasukan. Dan kerasukannya ini aneh, karena
dia menceritakan sesuatu yang jadi makhluk di dalam tubuhnya bercerita. Jadi ternyata itu adalah misa arwah daripada si orang rumah itulah, gitulah. Jadi ceritanya pada waktu itu ada rombongan ibu-ibu yang pergi ke Jogja, gitu loh, di daerah tertentu. Kemudian satu orang meninggal dunia di Jogja itu, di luar Kalimantan, sehingga jenazahnya mesti dikembalikan ke Kalimantan dan mereka misa arwah di situ. Misa arwah hari pertama, hari kedua tenang-tenang saja. Itu seminggu kemudian kalau nggak salah ya, nggak salah ingat. Ini juga Mimin nggak hadir pada waktu itu, tapi diceritakan oleh orang-orang yang kredibel, orang-orang yang nggak mungkin bohong, yaitu suster sendiri, dan ada pastornya pada waktu itu. Nah tiba-tiba satu ibu kerasukan dan dia cerita, dia bilang gini, saya ini meninggal dengan tidak wajar, tapi saya ditumbalkan oleh bapak ini. Jadi dia sebut namanya. Jadi ternyata mereka itu ada dua rombongan. Rombongan pertama ibu-ibu, rombongan kedua laki-laki, yang salah satunya kan jadi tumbal gitu loh, dari sebuah instansi, dari sebuah institusi gitulah, swasta bukan negeri gitu ya. Jadi dia cerita di situ. Jadi ini sejauh cerita teman Mimin ya. Jadi apakah dia bohong atau benar, Mimin nggak tahu. Ceritanya begitu dia cerita. Jadi gempar pada waktu itu karena itu termasuk yang diceritakannya itu adalah orang terhormat itu, bahkan orang gereja, yang kemudian diketahui ternyata dia ritual juga. Setiap hari-hari tertentu dia memberikan persembahan kepada dewa apa gitu, malam Jumat begitu ya. Nah ternyata minta tumbal gitu ya, yakin ditangani. Nah jadi misa tetap dilanjutkan ya, ibu itu ditenangkan dan didoakan. Nah nggak lama setelah itu karena dalam tanda petik dibongkar oleh makhluk yang merasuki si ibu itu, akhirnya rombongan yang kedua ini pun nggak berani pergi. Kan seharusnya setelah yang rombongan wanita, rombongan pria lagi ya. Salah satunya adalah teman Mimin yang seharusnya ikut untuk rombongan pria gitu ya. Dia sudah hampir pergi ya, dan untungnya gara-gara kasus ini juga batal, nggak jadi pergi juga. Setelahnya dia waktu itu masih kesel kenapa dia nggak pergi, dia masih belum tahu ceritanya. Ketika dia main-main ke rumah Mimin ya, tanpa sengaja Mimin bilang, kamu kenal sama suster ini atau brother ini, dia berceritakan gini kepada saya gini. Yang bener lah, saya sebenarnya omongan pria lo di situ katanya, dan sampai sekarang masih kesel kenapa kita nggak jadi pergi. Begitu diceritain dia menjadi takut, kalau seandainya kemarin nggak kacau dan saya jadi pergi, jangan-jangan salah satu di antara kita ya diambil macam-macam lah, jadi sempat kacau balau begitulah ya. Ya karena bukan Mimin yang alami sendiri ya, jadi boleh percaya boleh enggak gitu. Tapi yang pelayanan kemarin Mimin alami sendiri, nanti kita cerita. Ya setan bisa jujur juga ya Min, ya nggak tahu tuh jujur atau enggak ya, jadi memang mesti dikorek lagi. Ya tapi mau dia ngomong apapun tetap misa arwah untuk yang bersangkutan ya, dengan pikiran lurus, dengan asas praduga tak bersalah begitulah, karena setan juga bisa mengadu domba kan gitu. Jadi hati-hati saja sih ya menurut Mimin. Tetapi ada yang nggak bisa disangkal dari cerita itu, bahwa si orang yang menumbalkan ini memang ritual gitu loh. Nah kan bisa dicocokin gitu, match gitu kan. Memang ritual, karena si orang yang bersangkutan pernah datang ke Komsa minta doa si pelaku tumbal ini. Jadi dia sempat cerita sama kita. Jadi kita kenal semua orang-orang itu. Waduh, ya gawat ya. Ternyata dia nggak bertobat ya. Walaupun minta doa, tapi juga pesugihan jalan terus ya. Buang-buang tenaga sih sebenarnya kita. Ya sudahlah, namanya orang. Hidup adalah pilihan ya teman-teman. Min, kenapa setan seorang bisa kerasukan seperti itu ya? Iya, Min pernah cerita ya. Untuk orang yang mengalami sampai bisa mengalami kerasukan pasti ada media ya, teman-teman. Nggak bisa terjadi begitu saja pada orang normal. Pasti ada media. Apakah kalaupun dia nggak simpan jimat, kalaupun dia orang yang lurus-lurus, tapi ataupun minimal ke gereja seminggu sekali, atau bahkan nggak pernah kita baca kitab suci, tapi sejauh dia nggak punya media, nggak mungkin itu. Tetapi
Walaupun dia nggak punya semua media, tapi kalau dia punya dendam, nah, punya luka batin berat, ini juga bisa jadi media. Dendam. Seringkali hal ini dilupakan. Padahal ini yang paling sulit untuk dideteksi. Biasanya kan orang screening atau filter tentang jimat-jimat, lu sering pergi ke dukun nggak, lu pernah ngaku dosa nggak, terus lu main-main sama ilmu-ilmu kebatinan nggak, atau dibuka mata ketiga nggak. Biasanya kan orang bertanya begitu. Atau screeningnya di hal seperti ini. Lupa bahwa ada juga yang namanya dendam, tidak mau mengampuni, ya. Terus trauma masa lalu, ya, buat dia ketakutan, dan kebiasaan dosa yang dilakukan berulang-ulang. Tentunya dosa berat maksudnya, bukan dosa seperti sekedar cubit adiknya terus cubit-cubit terus setiap hari gitu ya. Tentunya dosa berat. Ingatilah maksud minap seperti apa dosa berat ini dimaksud, dan itu dilakukan berulang-ulang. Enggak bertobat juga, enggak pernah ngaku dosa juga gitu. Itu juga jadi media, ya. Hal ini mesti dilihat dengan baik. Oke, jumlahnya sudah 22. Mungkin Mimin bisa cerita pengalaman kemarin. Di pedalaman kita mendoakan 2 rumah. Oke? Lah kan kata Mimi itu ada perkebunan dalam batinnya, jadi ibadah plus okultisme berjalan bersama. Iya, tapi dia mungkin lebih kuat okultisnya ya, seperti ini ya. Atau mungkin ibadahnya sekedar lip service. Tapi namanya kalau orang minta doa ya tetap kita doakan ya. Dan waktu dia minta doa kan nggak aneh-aneh juga, dalam arti bahwa doa biasa saja. Dia ceritanya cuman, jadi dia agak berbohong, nggak mau ungkapkan yang sebenarnya, bahwa paling dia cuma main ke dukun katanya, begitu doang. Jadi dia nggak pernah cerita dia melakukan pesugihan, walaupun kita tahu sebenarnya. Tapi kan kalau bukan dari mulut dia sendiri, ya biarkan saja ya, setiap orang punya pilihan. Nah benar kan akhirnya kejadian, walaupun sudah diwanti-wanti. Jangan pernah bermain dengan hal-hal seperti ini. Itu selalu keluar dari bibir kita. Apakah lu ngaku atau enggak, akan selalu kita anjurkan begitu. Ya, kita suruh ngaku dosa juga, entah pergi atau enggak pernah tahu kita ya. Saya belakangan ini menyadari orang-orang di lingkungan saya ternyata pendendam semua, dan tapi nggak ada yang kerasukan tuh mereka. Kerasukan nggak harus seperti yang di film-film ya, nggak harus yang seperti itu ya. Sebentar, verifikasi TikTok. Ya, ingat kemarin kerasukan ada beberapa tingkat ya, obsesi, opresi, apalagi investasi, dan kerasukan yang sebenarnya seperti di film-film ya. Nah kita lihat di situ di mana mereka kategorinya ya. Oke teman-teman, Min mau cerita pelayanan yang kemarin. Jadi ceritanya begini. Jadi salah satu tim kita di pedalaman mendapat laporan tentang seorang ibu. Nah sebenarnya 2 orang ya, dan mereka masih saudaraan, yang kedatangan seseorang dari Jawa ya, dari Malang katanya, seorang ibu juga, yang kemudian pada akhirnya menimbulkan masalah dalam keluarga tersebut. Jadi bermula dari ibu ini ya, ini istri kepala desa ya teman-teman, istri kepala desa, dan padahal istri kepala desa gitu loh. Ibu ini aktif sekali di TikTok, di media sosial, di Facebook dan sebagainya. Dia merasa kapan itu sejak 3 tahun terakhirnya dia selalu merasa cemas, selalu merasa ketakutan pada jam-jam tertentu. Padahal dia istri kepala desa. Dulunya nggak seperti itu, orangnya sangat periang kata teman-temannya. 3 tahun terakhirnya dia menjadi aneh. Setiap ada orang ramai, padahal suaminya kepala desa ya, dan kan dia harus apa? Harus bisa mengayomi juga. Dia kan menjadi ibu kades, kan harus bisa mengayomi suaminya juga. Juga kan ada tugas-tugas tertentu yang juga harus dilaksanakan sebagai seorang ibu kades begitu kan. Tapi dia selalu ketakutan ketemu orang ramai, bahkan sampai ngumpet, sampai menarik diri, sembunyi gitulah. Jadi saking parahnya keadaan ini, bahkan dia seringkali nggak melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, nggak masak dan sebagainya, nggak ngurus anak dan sebagainya. Jadi pernah suaminya, untung suaminya luar biasanya sih Pak Gadesnya, rendah hati banget, seorang fighter banget, seorang yang benar-benar nggak kepikiran menceraikan istrinya dan sebagainya begitu.
Jadi dia simpan semuanya sambil Win percaya dia pasti tentu berdoa juga, begitu kan. Nah, sampai suatu hari ibu ini saking dia butuh untuk disembuhkan ya, dia carilah di media-media sosial begitu. Jadi apa yang kata orang bagus, dia ikutin. Si A bagus, dia hubungi si orang di A, minta tolong gitu. Si B bagus, pergi dia ke sana. Si C bagus, pergi dia ke sana. Nah, terakhir yang paling parah ini. Jadi memang sebelum itu dia udah pergi ke beberapa dukun bahkan begitu kan. Dia ketemu seseorang di TikTok ya, yang menurut dia kalau begitu dia lihat videonya, dia lihat pelayanannya itu bagus gitu kan, dan sangat Katolik begitu. Ada dia lihat mendoakan orang begitu kan, dia lihat ruatannya begitulah, atau rukiahnya begitu mungkin ya, cara-caranya sepertinya sangat Katolik begitu pikir ibu ini. Jadi dia hubungi, ibu tolong datang nanti saya biayai. Jadi dari Malang dibiayai untuk datang ke pedalaman Kalimantan Barat. Nah, kamu bisa bayangkan. Nah, kemudian terjadilah hal yang tidak diinginkan. Jadi dia nginap di rumah ibu itu selama seminggu ya. Selama seminggu itu satu keluarga didoakan ya, dengan caranya masing-masing, dengan cara kejawen katanya. Jadi dia memadukan antara Katolik dengan kejawen. Belakangan ketika Mimin, orangnya masih aktif kok di TikTok ya. Barusan tadi Mimin buka TikToknya dia. Nah, ternyata belakangan kita ketahui ternyata dia mengatakan dirinya Katolik kejawen gitu kan. Jadi dia mendoakannya itu pakai tumpengan, pakai adat istiadat Jawa gitu ya. Sebenarnya hal ini nggak masalah kalau dia tidak padukan dengan ritual. Nah, ternyata diketahui dia menyembah Nyi Roro Kidul. Ya, dia nggak ngaku, tetapi dia sendiri men-sharekan itu di TikToknya. Nah, jadi si ibu ini, satu keluarga ini lama-lama jadi kacau. Makin ketakutan, makin cemas, gitu. Nah, jadi dia tahu kelemahan ini, bahwa ibu sangat butuh untuk sembuh, diikat oleh dia. Diikat dalam arti diperas juga. Dia bawa rahang babi dari Jawa. Dia bawa jijimatan tertentu yang berwarna hijau semuanya. Ibu mesti doa pakai ini. Ibu harus tanam rahang babi di depan rumah. Terus udah gitu uang sudah banyak habis. Ini harganya sekian loh bu, ini harganya sekian loh bu gitu. Jadi uangnya dikasihkan begitu kan. Jadi dia memadukan antara sinkretisme tadi plus penipuan. Ya kalau sekedar penipuan asli mungkin sekedar habis harta ya. Tapi kalau sampai melibatkan ilmu hitam, nah itu lebih gawat lagi penanganannya, dan itu bisa merusak banyak hal. Ya bikin orang jadi trauma juga. Bahkan ibu ini sebelum ketemu kita nggak pernah mau ke gereja lagi. Dipikirnya semua orang Katolik seperti itu. Jadi nama orang Katolik jelek. Dipikirnya yang ada Yesus semuanya bagus, yang ada Bunda Maria semuanya pasti Katolik gitu. Nah ternyata hari keberapa anaknya datang, ternyata non Katolik. Ya. Terus dia datang juga dengan suaminya, di mana setiap si ibu ini mendoakan mereka, suaminya selalu nunggu di luar dan lampu harus dimatikan. Gitu. Ibu ini jadi sering mimpi buruk seminggu itu ya, dan keluarga jadi kacau balau. Nah malangnya lagi, ketika uangnya sudah hampir habis ya, diperas oleh ibu ini. Intinya begini, ibu kalau tidak memberi saya uang sekian-sekian, sakit anak ibu kembali lagi, atau sakit ibu kembali lagi, begitulah. Sehingga ini membuat orang ketakutan. Akhirnya terpaksa harus memberi. Nah, ketika suatu hari dia bilang begini, ibu uang saya sudah habis karena barusan membayar uang tanah kepada kakak saya. Nah, sekarang si kakak ini yang dikejar. Kebetulan rumahnya dekat di situ. Lagi pula si kakak ini memang lagi butuh seseorang yang bisa mendoakan anaknya, dan mereka sudah habis-habisan juga. Jadi kakaknya sangat sayang sekali dengan anaknya. Ini kakak kandung suami ya, jadi kakak iparnya sangat sayang sekali sama anaknya, sehingga apapun akan dilakukan supaya anaknya sembuh. Ketemulah sama orang ini lagi. Kemudian orang itu sempat pulang ke Jawa, dan kemudian pulang bawa kepala kerbau. Gitu ya, nggak boleh kerbau dari tempat lain, harus dari di SD yang bawa. Biayanya sekian. Udah gitu, parahnya lagi, mereka sampai bakar uang di tepi. Kebetulan rumah si kakak ini belakangnya sungai ya, jadi
uangnya dibakar 100.000 gitu, terus 200.000, ritual yang aneh-aneh begitulah, pakai burung merpati segala gitu kan, terus harus pakai pakaian adat Jawa begitulah ya. Nanti boleh mimin itu kalau kalian pingin lihat ininya. Tapi jangan diserang ya. Terserah kalian memutuskan mau serang atau tidak. Tapi kan buktinya memang udah susah. Tapi yang terakhirnya terbukti teman-teman. Nah jadi sudah habis ratusan juta. Begitu juga kemudian ibu ini selalu diperas juga. Diminta uang sekian harus transfer saat itu juga gitu. Kalau enggak sakit anaknya kembali lagi gitu dibilangnya. Jadi ibu ini ketakutan sekali. Jadi begitu dia memanfaatkan orang kampung ya, atau orang yang enggak begitu ngerti iman Katoliknya sendiri, mudah sekali dimanfaatkan tuh hal-hal seperti ini. Jadi penipuan itu akan dimulai ketika kamu bertanya kepada orang lain begini, coba lihat di tubuh saya, ada yang nempel nggak? Coba lihat di rumah saya, ada makhluk nggak? Setiap kamu nanya seperti itu akan menciptakan banyak sekali potensi-potensi untuk penipuan ya teman-teman. Mungkin dari antara 5 orang yang kamu tanya mungkin nggak tegaan. Orang ke-6 akan berpikir ini bisnis, aku bisa kerjain. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kita nggak bisa nyalahkan si ibu yang dia butuh sembuh, apapun dia ambil. Atau kakaknya yang butuh anaknya sembuh, apapun dia ambil. Padahal mah ketika didoakan sembuh dua-duanya. Padahal sudah bertahun-tahun loh. Dan si anak begitu doakan sembuh. Aneh nggak tuh? Ternyata bisa jadi sakitnya juga bukan sakit medis. Karena diperiksa di dokter, nggak ada sakit apapun sampai dokternya jadi jengkel kan. Tiap bulan loh mereka ke dokter, nggak ada sakit apapun. Nah, untuk si kakak ini ternyata baru kita ketahui ini lebih parah. Selain mereka bakar uang tersebut, nah, intinya si adik rugi sekitar belasan juta, si kakak rugi sampai 100 juta lebih. Yang terakhir sebelum dia pergi ke Jawa dia bilang begini, ibu kita akan tanam uang ibu ya, dan uang ini bisa menjadi berlipat ganda. Tapi jangan dibuka dulu sebelum hari ulang tahun anak ibu yang sakit ini. Nanti kalau sudah saatnya dibuka, begitu uangnya berlipat ganda, tolong sumbang panti asuhan ya, 1 juta, sumbang ke ini berapa juta gitu. Manis sekali mulutnya, luar biasa. Dan lucunya ibu itu dia bilang bahwa dia sendiri yang bungkus uang itu. Kali ini uangnya 30 juta. Dia bungkus baik-baik ya. Mimin masih ada videonya. Dan sampai saat kita mendoakan pun dia masih yakin uangnya itu 30 juta ya. Dibungkus baik-baik itu, terus disimpan. Dan menurut dia sendiri yang menyimpan uang itu di tempat tertentu. Nah, ternyata begitu terakhir kita buka, kamu tahu apa isi dalamnya? Benar-benar dibuat persis seperti tumpukan uang ya, tapi isinya segala kertas, segala handuk. Dan ibu itu tiba-tiba lemas. Aduh, padahal uang ini yang saya harapkan katanya. Untuk anak saya selalu takut untuk apa ya, untuk lapor polisi atau untuk apa, karena kasihan anak saya nanti dikerjain oleh dia. Jadi benar-benar diancamnya di anaknya, nanti sakitnya bisa kembali dan sebagainya. Untung terakhir uang saya udah habis, kalaupun ada uang saya di tangan waktu itu, karena kalau ada pengancamannya seperti itu pasti saya kirim katanya, karena saya takut dan saya mau anak saya sembuh. Gitu dia bilang. Nah, itu nampak sekali mukanya lemas. Sampai mereka berantem loh. Sebelum kita minta maaf-maafan, mereka berantem di antara keluarga, kakak dan adik, tidak pernah bertukar lagi. Hal yang sebelumnya, karena rumah mereka nggak terlalu jauh juga, hal yang sebelumnya begitu dekat, keluarga jadi kacau balau. Mimpi buruk mulai mengayomi dan luar biasa. Begitu doakan sembuh anaknya, aneh nggak tuh? Saat itu juga. Nah, jadi ternyata ibunya juga udah sering ke dukun demi anaknya ini gitu. Itu sebenarnya jadi media untuk lebih mudah dihipnotis, lebih mudah untuk ditipu juga. Nah, ini juga sebenarnya menjadi gambaran bagi kita ya, umat-umat di pedalaman, bukan hanya di pedalaman, mungkin juga di antara kita sendiri ya, yang mudah sekali membuka memberi kesempatan orang lain untuk menipu kita dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Coba lihat di tubuh saya ada sesuatu nggak? Lihat di rumah saya ada barang nggak? Hati-hati. Kalau kamu bertanya pada orang yang salah, kamu bisa jadi ya. Kalau kamu lihat di TikTok ibu itu semuanya nampak normal, dia mendoakan orang, dia bersedekah begitu. Kita nggak pernah tahu di baliknya dia meras orang loh. Dan apakah mereka sindikat? Mimin nggak ngerti. Tapi kasihan umat-umat Katolik di pedalaman ya. Jadi memang akhirnya orang punya pikiran, percuma saya dekat sama Tuhan, orang Katolik kok kayak gini, Tuhan kok kayak gini, gitu. Ini bukan main-main teman-teman, dalam arti orang yang sudah sangat membutuhkan seperti itu ya, mudah sekali percaya apa saja dilahap
dia akan memadukan apakah mau pastor kek, mau dukun kek, sama aja bagi dia, bagi mereka. Tolong kasih tahu teman-teman, tolong kasih tahu keluarga-keluarga kita di pedalaman, hati-hati kalau kedatangan orang-orang yang ngaku Katolik, ya, tapi pakai cara yang aneh-aneh. Intinya kalau sampai minta uang, nah itu sudah pasti nggak benar. Sudah pasti nggak benar. Apalagi dengan meras. Nah, hal yang paling mengagetkan dia itu ketika si ibu ini ketika dimintai uang, dia bilang dia nggak punya uang. Jawaban ibu itu adalah begini, dasar SETAN terus ANGENG BABI gitulah. Dia di situ agak sadar, loh kok pendoa kayak gini gitu kan. Tapi agak sadar, diancam lagi kalau dia macam-macam anaknya sakitnya dikembalikan lagi, udah ketakutan dia. Nah ini dia ya, didoakan semua menjadi baik. Nanti deh Mimin share ceritanya di Mimin buatkan VT juga. Yang paling kesel ya, kita lihat di VT-VT ibu itu, dia lagi di Singapura, lagi di mana, kita nggak tahu uang siapa lagi yang diperasnya gitu loh. Sebentar, kita mau baca ya. Min sudah terlalu banyak bercerita sampai nggak baca apa yang di kalian komen. Sebentar kita lihat. Boleh nggak di-spill nama dukunnya, Min? Boleh sih ya, tapi kalian gimana ya? Susah juga untuk, maksudnya jangan gimana ya? Nanti Min spill ya. Masih aktif itu sampai sekarang. Cuma kan nggak ada bukti penipuan itu, karena kalaupun kita lapor polisi, pasti bilangnya kan mau sama mau. Lu butuh ini gue kasih kan gitu. Nah tapi bukti yang nggak bisa dihindari adalah uang yang 30 juta itu paling udah Mimin bilang sih, coba kamu lapor polisi dalam hal ini, karena dia bukti nipu. Uang 30 juta ditukar oleh dia, ditukar mungkin pakai hipnotis ya, sehingga ibu itu nggak sadar bahwa uangnya ditukar begitu. Hati-hati teman-teman ya dengan pendoa-pendoa seperti ini ya. Dia akan madukan dengan kejawen lah dia bilang, atau apalah gitu, dengan adat istiadat lah. Sebenarnya itu membuka ruang yang untuk penipuan yang sangat-sangat besar. Karena kan kita kan akhirnya nggak tahu, oh mungkin seperti ini ya, memang ya Katolik ya, dipadukan dengan begini-begini bisa ya. Aduh ini banyak sekali komen kalian. Ntar kita baca salah satu. Misa 1 Suro. Sebentar ya, kita lihat komen kalian apa. Sebentar teman-teman. Protes uangnya dibakar, kata Dinda. Nanti Min spill nama dukunnya. Aduh ini agak takut nih teman-teman. Masih aktif, jadi dukunnya masih aktif atau sudah pensiun dari perdukunan? Dia sih bilangnya menurut keterangan dari ibu itu ya, dia dulu mantan dukun santet yang pada akhirnya bertobat, katanya begitu. Ya. Apakah nanti Min spill atau tidak orangnya? Ya intinya begini, hati-hati kalau mengatasnamakan Katolik, pakai cara yang aneh-aneh ya, pakai ritual aneh-aneh. Ya, ini pemerasannya luar biasa. Terakhir bahkan ibu mesti syukuran ya atas kesembuhan anak ibu, katanya, padahal nggak sembuh. Nanti biayanya saya yang kirim, jangan pikir soal biaya, saya yang kirim, katanya. Mereka syukuran deh, pakai segala syarat-syarat yang diajukan. Udah habis berapa? Nggak dikirim juga uangnya sampai sekarang. Itu terjadi kepada adiknya dan juga kakaknya. Nah ini ada yang bertanya, kok bisa percaya dengan hal seperti itu? Nanti seperti itu. Kalau kalian mau ngerjain ibu itu, jangan sebut apa ya, gimana lah, jangan sebut komsa juga, jangan sebut korban yang di Kalbar juga ya. Bijak-bijak lah, gitulah. Ya sebentar. 30 juta udah bisa keluar negeri. Iya, terakhir di Singapura. Iya, kasihan sekali ibunya, sudah anaknya seperti itu ya. Aduh, tega ya. Nah, terus setelah admin datang untuk menyelesaikan permasalahannya gimana? Sebenarnya intinya kita datang untuk mendoakan saja supaya mereka punya tahu bahwa gereja Katolik tidak seperti ini gitu loh. Nah, terakhir sih pada intinya si Kades itu berinisiatif untuk menjebak orang itu dan akan menangkapnya. Karena penipuan yang terakhir yang terbukti.
penipuan-penipuan yang lain karena kirim uangnya bukan pakai bank, jadi itu agak susah terdeteksi ya. Dan banyakkan chat-chat yang sudah dihapus karena takut. Terakhir ibu itu memblokir dia, gitu. Tapi barang-barangnya masih ditinggal beberapa yang kemudian kemarin kita doakan ya, disuruh simpan, jangan dibuang untuk bukti barang-barang, dan barang yang tinggal itu akan diambilnya suatu hari nanti, katanya dia akan balik lagi. Nah lucunya pada waktu kita sedang doa di hari Minggu itu, Minggu siang, tiba-tiba ada SMS dari dia kepada anak ibu itu. Mimin nggak tahu SMS-nya apa. Ya, Mimin bilang jangan ditanggapi saja. Tapi kalau desanya setelah melihat uang 30 juta yang ternyata handuk itu, dia berinisiatif untuk menjebaknya suatu hari lagi nanti. Nggak tahu gimana bentuknya. Ya, tapi memang ini nggak bisa dibiarkan. Karena selain membuat agama Katolik jadi jelek, ini penipuan yang memanfaatkan keramah-tamahan orang pedalaman, kepolosan mereka yang selalu ramah kepada semua orang, apalagi orang luar pulau ya. Ini jahat sekali menurut Mimin. Ini sudah benar-benar menjadi kaki tangan iblis. Ditambah lagi dia ritual penyembahan kepada Nyi Roro Kidul ya. Admin, cara melawan dosa bagaimana, Min? Enggak usah berdosa. Dekatkan diri sama Tuhan. Ya. Pakai ketepang keselamatan, pakai apa yang disediakan oleh gereja. Laksanakan 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Ya. Kalau udah mulai nggak benar harus dianeti masjid. Aduh, sampai di mana nih? Tapi ada loh, Min, mantan seminaris ngaku pastor, terus ujung-ujungnya minta uang di luar negeri kayak gitu. Ini juga nggak benar. Hati-hati kalau udah masalah uang, udah bisa dipastikan ini penipuan ya. Mungkin itu pakai sugesti, Min, gitu. Biasa sugesti itu modus para penipu ya. Doa apa yang ampuh melawan rasa takut, Min? Contoh di daerah yang membuat merinding. Bahkan doa Bapa Kami Salam Maria pun sebenarnya itu ampuh. Ya. Walaupun di tempat-tempat yang buat kamu merinding, kamu ingat, walaupun setan ada di mana-mana, tapi juga malaikat Tuhan ada di mana-mana. Udah, kamu fokus pada kehadiran malaikat saja ya, daripada kehadiran roh-roh jahat. Atau pilihan kedua, kamu bikin varian seperti ini, varian pemikiran. Dulu waktu Mimin kecil ya, bahkan sampai sekarang masih ampuh. Kalau Mimin ketakutan, Mimin bayangkan setan yang muncul itu bentuknya segitiga, bentuknya bulat, warna-warni seperti pelangi, ada yang lonjong, ada yang jajaran genjang. Akhirnya jadi senyum-senyum sendiri, nggak jadi takut. Pakai cara anak-anak juga boleh, karena itu permainan pikiran ya. Shalom, Min, shalom juga teman-teman. Spill nama dukunnya, Min. Aduh, Min nggak tahu apakah bijak ya spill di sini ya. Tapi intinya depannya Bunda, depannya dia pakai nama Bunda. Ya, kamu cek aja mereka yang di VT-VT-nya itu dia mendoakan orang lah, beginilah begitulah. Tapi ada juga yang dinyumbang kepada apa sih katanya, nyumbang kepada anak yatim. Dia bilang ada itu di videonya bagus. Orang seakan-akan melihat apa yang dilakukan lebih baik, tapi dia ngeruat, terima ruatan juga di salah satu VT-nya. Pasang tarif 500.000 sekali ruat. Terus juga dia menerima pelayanan doa rosario, dia pasang tarif juga. Ya kita mungkin berpikir kenapa ya mau ketipu juga ya. Jangan berpikir gitu teman-teman. Level pemikiran kita tuh berbeda-beda ya. Yang satu butuh sembuh, apapun bisa dia makan. Bahkan si ibu ini yang mengundang si Bunda ini ya, Bunda ya, terus inisial lainnya R, Bunda, terus inisialnya R depannya. Gitulah ya. Jadi dia mengatakan dirinya Katolik kejawen ya. Jadi bahkan si ibu ini ya bisa-bisanya kenal sama Romo Patris Allegro, bahkan punya nomor kontaknya, bisa kenal sama Romo siapa lagi, Frater Alphonse di Kupang, terus Romo Ompi di NTT. Saking pingin sembuhnya apa-apa aja dia hubungi, dia DM begitu kah. Lucunya ya justru yang jelek yang dia undang datang, bukannya yang bagus ya. Dalam keadaan panik orang bisa melakukan apa saja. Ya kita bantu doakan ya. Cuman memang kemarin waktu kita datang, karena dia Pak Kades ya, istri Pak Kades yang memang sejak kasus itu
sudah renggang sama istrinya, bahkan dengan kakaknya. Kemudian semuanya dipulihkan lagi, kita ajak untuk saling memaafkan, kita ikhlaskan, lupakan apa yang sedang terjadi. Ya, karena lewat pengampunan Tuhan akan memberikan kesembuhan, itu sudah pasti. Dan dia mau apa ya? Min mau cerita apa sih? Jadi lupa. Nanti deh. Ya maksudnya doakan saja keluarga itu ya. Jadi Pak Kadesnya itu jadi diskret, takut. Dalam arti gini, agak malu kalau peristiwa ini ketahui orang. Jadi pada waktu kita mendoakan pun jangan sampai ketahuan tetangga, jangan sampai ketahuan tim kita yang ada di sana karena dia kenal. Gitulah intinya. Jadi memang diam-diam juga. Untungnya kita Sabtu sudah ke gereja sehingga hari Minggu nggak perlu ke gereja lagi, sehingga bisa full melayani 2 rumah ini ya. Itu kasihan banget teman-teman. Bener. Penipuan berkedok agama itu lebih mengerikan ya, karena akhirnya orang diintimidasi dengan neraka, diintimidasi dengan kutuk dan penyakit. Itu untuk mereka yang belajar psikologi mungkin mengerti bagaimana ciutnya orang bisa dibuat seperti itu. Itu jahat sekali loh. Mending kalau kamu nggak suka sama orang, dipukul orangnya, udah nggak apa-apa. Mungkin dia berdarah, mungkin dia sakit, udah itu beres. Ini kalau sampai intimidatif, itu parah sekali efeknya. Orang bisa sangat ketakutan, orang punya pikiran yang tidak baik tentang agama, orang berpikir bahwa dia nggak berharga, ya ternyata Yesus seperti ini ya, Yesus memberi karunia kepada si penipu seperti ini ya, bukan kepada saya. Akhirnya orang tidak pernah mau berdoa, orang tidak mau ke gereja lagi. Benar, itu yang terjadi di keluarga ini. Mau ngomong ke pastor juga malu ya, karena mereka juga ada sering ke dukun sebelumnya begitu. Waduh, luar biasa. Min, doa Yesus adorasi nggak apa-apa banget. Bunda R, mungkin Min nggak usah lah spillnya, kalian cari sendiri lah. Bunda depannya R pokoknya, masih ada satu lagi. Jahat sekali. Aduh, Mimin takut kalau Mimin buka ya, karena rencananya Pak Kadesnya mau jebak dia lagi. Takutnya dia udah tahu itu sehingga nggak bisa dijebak. Tapi memang menurut Mimin setuju Pak Kadesnya mau jebak supaya dia bisa ditangkap gitu. Jadi kalau Mimin spill ternyata teman-teman perlakuan dia macam-macam gitu, ternyata malah dia akhirnya nggak ketangkep gitu kan. Udah kasih inisial Bunda, depannya R gitu aja lah udah ya teman-teman. Mimin om atau klerus kami, Mimin awam. Nah itulah dia ya. Bagaimana menurut teman-teman baiknya? Mimin sih pikir jangan di-spill lah. Dari kasih inisial aja. Seandainya mungkin kalian tahu boleh, Min yang ini bukan, boleh itu DM Mimin. Nanti Mimin hanya paling jawab bukan. Tapi kalau ya benar, Mimin diam aja nggak jawab. Dia aslinya rambutnya pendek. Ya, gitu dia. Pokoknya cek satu VT-nya ada yang memanggil apa sih, Bunda yang Agung Nyiro Kidul gitulah intinya. Ya. Jangan di-spill Min nanti biar rencana Pak Kades lancar gitu. Ya itulah ya. Kita tunggu ya dari Pak Kadesnya ya. Kalau ternyata enggak itu, mau tamu mesti diviralkan. Kalau ternyata memang belum beres ya, karena dia bahkan sempat pingin beli tanah di tempat itu katanya supaya dia bisa menjadi berkat bagi orang banyak katanya, padahal supaya dia bisa meras lebih banyak orang pedalaman lagi kan. Itu jahatnya minta ampun loh. Ya itulah ya teman-teman, cerita ini supaya teman-teman atau keluarga kita yang mungkin yang ada di pedalaman waspada dengan pelayan-pelayan Tuhan yang seperti ini. Waspada. Banyak sekali umat yang mudah percaya. Intinya karena mereka haus, karena mereka butuh ya, sementara tidak terfasilitasi pelayanan ke arah situ. Atau mungkin kurang terjangkau oleh pastornya atau gimana. Atau mungkin ada orang yang sebenarnya nggak kenapa-kenapa, tapi dia terlalu aktif di media sosial, mencari penyembuhan alternatif sendiri. Seperti ibu tadi ya, dia sebenarnya berada di kota kok. Bukan di pedalaman ya, bukan pedalaman sungguh-sungguh, tapi masih di kabupaten gitu loh. Karena ingin sembuh,
Padahal dia nggak cek ketakutan dia sebelumnya karena apa sih gitu. Dia nggak cek gitu. Ternyata karena dia cerita pada akhirnya. Karena dia sudah tahu tua hamil lagi, dan itu sangat menakutkan bagi dia. Memang anak bungsunya ini jaraknya sampai belasan tahun dengan kakak-kakaknya gitu, dengan abang-abangnya. Mulainya dari situ. Tapi sidik punya sidik, ternyata suaminya juga waktu itu simpan jimat. Min tanya, katanya sudah dibuang, tapi Min korek lagi. Waktu ibu ini mengalami ketakutan pertama kali, jimat itu masih ada nggak? Masih katanya. Nah, bisa jadi kan ini collab masalahnya, kolaborasi gitu. Kecuali kalau dia mengatakan waktu ibu ini mengalami kecemasan yang tiba-tiba itu, ya jimatnya sudah nggak ada lagi. Nah, itu kita bisa cari alternatif lain. Jadi hal seperti ini juga mesti dikorek-korek. Jadi ada medianya begitulah ya. Dan si kakaknya juga sering main dukun memang, walaupun juga ke medis juga gitu loh. Akhirnya kena juga. Apa sih bilangnya ya? Seperti gayung bersambut ya. Kenapa sih ngomong nikah-nikah? Oke. Sebetulnya bukan hanya pedalaman sih Min, tapi bisa saja semua lokasi untuk orang yang dirinya kosong. Iya, bisa jadi, benar. Ini ya, jadi teman-teman ya, jangan pernah kamu mulai dengan pertanyaan. Misalnya kamu berpikir tentang orang indigo tuh hebat, atau orang yang bisa melihat tuh hebat. Kemudian kamu bertanya, tolong dong liatin aku, di rumahku ada sesuatu nggak? Atau di badanku ada sesuatu nggak? Tunggu aja, kamu akan ketemu orang yang akan menipu kamu habis-habisan. Makanya Mimin seringkali kalau tanya seperti itu, Mimin diem. Padahal dalam hati sebenarnya marah. Lu kalau bertanya kepada orang yang salah, bisa kena lu. Udah percaya sama Tuhan aja. Kalaupun ada sesuatu di tubuhmu ya, kalau kamu rajin doa, rajin misa, rajin baca kitab suci, akan pergi dengan sendirinya kok. Itu jangan takut. Kalau di rumahmu ada sesuatu ya, misa dong di rumah, pemberkatan rumah, begitu kan beres. Ya enggak? Ini kalau Mimin bersama tim pingin ambil keuntungan ya, mungkin kita udah kaya raya. Banyak pertanyaan seperti itu untuk kita, bener. Begituan ya. Ya walaupun kita kadang-kadang di antara kita kan bisa tahu ya memang ada yang punya karunia untuk itu nggak harus bijak mengungkapkannya. Nggak bisa sembarangan. Itu namanya sabda pengetahuan ya. Dan itu tipis-tipis juga. Sehingga harus benar-benar bijak untuk mengungkapkannya, karena belum tentu dari Tuhan juga, begitu loh. Jadi kita pukul rata dengan lebih baik doa saja. Ya teman-teman, jadi memang ngeri-ngeri sedap. Mimin nggak tahu lagi sudah berapa banyak umat yang lain mengalami hal ini. Ini aja contohnya cuma 2 yang berani ngomong, dan dia pun ketika minta didoakan kan sembunyi-sembunyi. Jadi kami disuruh misa duluan supaya nggak misa minggu di sana, karena minggu biar fokus untuk mereka. Nah kalau kita datang ke tempat mereka kan jadi heboh, karena kita barusan bulan 2 pelayanan tempat itu. Gitu kan jadi heboh. Dalam arti, kok saya nggak bilang-bilang tinggal di rumah siapa, matilah. Padahal si Pak Kadesnya bilang, jangan bilang-bilang kalian kesini ya gitu, jangan bilang-bilang istriku mengalami hal ini gitu, nanti kami jadi malu, gitulah intinya ya. Nah kita nggak tahu umat-umat lain yang mengalami kerugian seperti ini, yang malu, yang nggak berani ngomong. Kan begitu biasanya aib ya, nggak mau ya orang nggak berani ngomong ya. Dia kan selalu cerita yang baik-baik tentang dirinya, tentang keluarganya, tapi hal-hal jelek selalu mereka tutup-tutupi. Ya teman-teman, itu juga kita jadi nggak bisa tahu, nggak bisa detect berapa banyak umat yang sudah kena dan malu cerita ya. Jadi pesan Mimin, mungkin hal ini sepele bagi kita yang sudah berpengetahuan seperti ini ya, tapi tolong lindungi keluarga Anda di pedalaman. Hati-hati ya untuk mereka yang memadukan agama Katolik dengan hal-hal yang aneh, dengan kepercayaan lokal, dengan itu benar-benar jadi pintu masuk bagi mereka untuk menipu. Nanti mereka akan mengatakan, inilah agama Katolik yang sejati, yang sesuai dengan adat istiadat kita. Sama kok katanya. Kita sebenarnya memanggil luhur itu benar kok. Jangan takut, luhur kita tuh pelindung kita katanya, digituin. Teman-teman, leluhur kita yang sebenarnya adalah para malaikat dan orang kudus, terutama orang kudus ya, karena satu kodrat nama kita. Itulah pelindung kita sebenarnya. Itulah leluhur kita ya. Leluhur yang kita sebut leluhur tuh nggak tahu kita tempatnya di mana, apakah di surga, neraka, atau pencucian. Jadi mereka mesti didoakan, bukan dipanggil. Ya. Ini akan menjadi
pintu masuk bagi penipu-penipu ini. Memanfaatkan. Miris ya. Nggak selalu bisa dicegah. Nggak selalu bisa dicegah. Hanya bisa dianjurkan, diwanti-wanti, kita sounding-sounding. Supaya nggak pernah terjadi di keluarga kita. Ya, kalau untuk yang belum mengalami mungkin nggak tahu betapa ngerinya ini. Kasihan loh teman-teman, benar. Mereka merasa ketakutan, terintimidasi. Yang satu ingin sembuh, takut sakitnya kembali lagi, akan terpaksa transfer. Yang satu takut anaknya kembali lagi sakitnya, terpaksa transfer. Coba satu keluarga itu padahal ada yang kepala desa loh, ada yang suaminya kerja di mana, bukan orang bodoh juga kok. Tapi bisa mengalami hal seperti ini. Ya. Itulah ya. Min, coba si ibu disarankan untuk meminta air suci dari gereja dan menyimpannya di rumah. Iya sudah, bahkan sudah kita kasih ya. Ya, sudah kita kasih ya. Wah, Dinda sudah tenangan ya, selamat ya Dinda. Oke. Ya mungkin umat yang lain selain malu juga takut karena profesi dia dukun, Min. Iya, ya bisa jadi ya. Oke, Min, kasih spill sedikit lah. Jadi dukunnya sampai masuk ke daerah Sosok, Kalimantan Barat. Sengaja Min spill supaya kalau teman-teman ada yang dari Sosok atau dari Kalimantan Barat yang mengalami penipuan yang sama, bisa ramai-ramai kita viralkan, begitulah ya. Oke, ini sudah jam berapa? 23.47. Masih ada 15 menit lagi. Sampai di mana tadi, teman-teman? Persembahan sudah ya. Ya, kita tadi telah berbicara tentang spiritualitas persembahan. Sekarang kita masuk kepada sini, 13.51. Sejak awal, umat Kristen membawa di samping roti dan anggur untuk Ekaristi juga sumbangan. Itu maksudnya kolekte, untuk membantu orang yang memerlukannya. Jadi tujuan awal kolekte adalah untuk saling membantu siapa yang berkekurangan. Ya, kalau sekarang beberapa setiap hari apa itu untuk Vatikan ya ada ya, dimana dari Vatikan itu disebar lagi ke seluruh dunia untuk membantu gereja-gereja. Nah kalau di paroki uangnya nanti akan dibagi-bagilah divisi apa gitu. Jadi memang dalam hal ini sudah ada yang mengaturnya, tentu berdasarkan hal seperti ini ya. Sehingga jangan heran kalau gereja-gereja Katolik paling unggul, paling maju dalam hal karya-karya karitatif atau karya-karya cinta kasih, seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, panti-panti, dari uang-uang seperti ini ya teman-teman. Mending dijebak aja, Min, jebak masuk rumah terus di masa. Ya, semoga nanti kita ketemu update-nya ya dari kepala desanya bagaimana. Aduh, kasihan banget teman-teman ya. Kalau Min punya uang banyak mungkin pengen ganti rasanya. Kasihan ya. Lamin, Stikas Romoyonis Indra Kusuma nggak bantu kah di Kalimantan? Stikas itu sekolah tinggi apa itu? Stikas itu bukannya itu ya? Oh, yang untuk calon imam ya? Ya, karena mereka masih di skrip. Tetap bantu. Di Bandol itu selalu ada retret. Begitulah cara mereka pelayanan ya, teman-teman. Jadi mereka nunggu orang datang. Mereka nggak kampung-kampung, nunggu orang datang. Nah, biasanya kalau ke pedalaman tuh yang muda-mudinya, maksudnya yang awamnya, jadi seperti KTM. Nah, itu yang kebanyakan ke pedalaman. Emang Stikas Romoyonis ada di Kalimantan mana, Min? Ada di tempat Mimin, Kalimantan Barat memang. Ya.
kebiasaan kolekte ini digerakkan oleh contoh Kristus yang menjadi miskin untuk menjadikan kita kaya, ya. Dia menjadi miskin agar kita kaya. Padahal kalau kita mau berefleksi tentang hal ini, ya, dia betapa besar pengorbanannya. Dia adalah raja segala raja, pemilik segala-galanya, tetapi rela merendahkan diri sedemikian rupa, menghampakan diri, memiskinkan diri, agar menjadi contoh untuk kita semua. Ini sesuatu yang luar biasa. Turun lagi, sini deh. Apa ini? Satu alasan membutuhkannya. Sebentar, ingin baca deh. Siapa yang mempunyai milik dan kehendak baik, memberi sesuai dengan kemampuannya. Apa yang ia kehendaki dan apa yang dikumpulkan diserahkan kepada pemimpin. Ini tentang kolektor, ya. Dengan itu, ia membantu yatim piatu dan janda atau mereka yang karena sakit atau karena salah satu alasan membutuhkannya. Para narapidana dan orang asing yang ada dalam jemaat, singkatannya, ia adalah pemelihara untuk semua orang yang berada dalam kesusahan. Kutipan dari Justinus Apol 167,6. Pamit dulu, Min, istirahat dulu, iya. Selamat beristirahat, God bless you, ya. Holis dari paroki mana? (1352) Anafora. Dengan doa syukur agung, doa syukur dan doa konsekrasi, kita sampai kepada jantung hati dan puncak perayaan. Di dalam prefasi gereja berterima kasih kepada Bapa melalui Kristus dalam Roh Kudus untuk segala karyanya, untuk penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Seluruh jemaat menggabungkan diri dalam pujian yang tak henti-hentinya dinyanyikan oleh gereja surgawi, para malaikat dan orang kudus bagi Allah yang 3 kali kudus. Nah, ini kita bisa melihat, ya, di dalam doa syukur agung, prefasi, epiklese, kata-kata penetapan, anamnese, doa umat. Nah, kita akan pahami satu persatu. 1353. Dalam epiklese, gereja memohon kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya atau berkat sepenuh-penuhnya atas roti dan anggur, supaya mereka dengan kekuatannya menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus, sehingga mereka yang mengambil bagian dalam Ekaristi menjadi satu tubuh dan satu roh. Beberapa liturgi menempatkan epiklese sesudah anamnese. Nih, ya, kita bisa melihat di situ dalam doa-doa yang dinamakan epiklese, prefasi, epiklese. Jadi ini ada sebutan-sebutannya, ya. Terus dalam kata-kata penetapan, kekuatan kata-kata dan tindakan Kristus dan kekuatan Roh Kudus menghadirkan tubuh dan darah Kristus. Kurbannya di salib yang dipersembahkannya satu kali untuk selama-lamanya di dalam rupa roti dan anggur. Jadi kekuatan Roh Kudus ini menghadirkan kembali tubuh dan darah Kristus. Jadi kita sebenarnya sedang mengalami peristiwa penyaliban itu di depan mata kita sekali lagi. Kita langsung menyaksikan sendiri bagaimana di depan kita adalah tubuh dan darah Kristus sendiri, ya. Sebentar, sesuatu terjadi. Aduh, sebentar, aku goyang-goyang. Min, apa arti epiklese, Min? Nah, epiklese itu istilah yang digunakan dalam tradisi liturgi Katolik itu untuk merujuk kepada doa yang dipanjatkan oleh imam dalam misa, itu terutama saat konsekrasi, ya. Jadi untuk memohon turunnya Roh Kudus dan pengudusan Ekaristi. Jadi dalam misa saat imam mengucapkan kata-kata konsekrasi atas roti dan anggur, terjadilah
perubahan substansi. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Epiklesia adalah momen penting dalam misa, di mana pastor memohon turunnya Roh Kudus untuk menguduskan roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu sebenarnya arti intinya doa panggilan, memanggil turunnya Roh Kudus untuk menguduskan Ekaristi dan mengubah, gitulah ya, mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, serta menguduskan umat yang hadir dalam misa. Jadi benar-benar melalui epiklesia, umat Katolik percaya bahwa Roh Kudus hadir secara khusus dalam Ekaristi untuk mengubah roti dan anggur tersebut menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi doa untuk mengubah, doa mohon kuasa Roh Kudus untuk mengubah roti tersebut menjadi tubuh Kristus dan anggur tersebut menjadi darah Kristus. Itulah epiklesia ya. Jadi istilah seperti ini menarik juga untuk dihafalin teman-teman. Nah itu dia, seperti kata Dinda, kami mohon kuduskan persembahan ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu namanya doa epiklesia. Nah kemudian kata-kata penetapan, kemudian dalam anamnesa menyusul surah itu gereja mengenangkan sengsara kebangkitan dan kedatangan kembali. Anamnesa tahu ya? Yang ada berapa jenis itu? Ada yang 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Kita sebagai organis biasanya, kalau zaman dulu marilah menyatakan misteri iman kita ya. Kalau zaman sekarang apa? Banyak varian ya. Salah satu yang kalian ingat apa? Anamnesa. Kalau dulu kan wafat Yesus, kita wartakan kebangkitannya, kita muliakan. Sekarang kan udah berubah ya. Yang terbaru apa? Kok Mimin bisa stuck ya, lupa. Roti perjamuan Katolik pakai ragi atau tidak? Tidak pakai ragi. Dalam doa umat dalam doa umat gereja menyatakan bahwa Ekaristi dirayakan dalam persekutuan dengan seluruh gereja di surga dan di bumi. Gereja orang hidup dan orang mati dalam tanda petik ya. Sebab di dalam Kristus kita tidak pernah mati, tapi kita hidup kekal ya. Teman-teman, ini yang patut diingat. Dan dalam persekutuan dengan para pemimpin gereja, paus, uskup diosesan, para imamnya dan diaken, dan dalam persekutuan dengan semua uskup di seluruh dunia dan gereja-gerejanya. Ini doa umat. Doa umat kita terdiri atas, jadi semuanya berdoa, tubuh mistik Kristus. Yaitu gereja yang sudah jaya di surga, gereja yang masih sedang berjuang di dunia, dan gereja yang sedang menderita di api penyucian. Tubuh mistik Kristus berdoa di dalam doa umat. Dan bersama suruh, dikatakan di sini apa? Pemimpin gereja, paus, uskup diosesan, dan para imamnya serta diakon. Nah, begitulah. Di seluruh dunia menjadi satu, dipersatukan di dalam doa umat. 1355. Dalam komuni yang didahului oleh doa Tuhan, maksudnya Bapa kami ya, dan pemecahan roti, umat beriman menerima roti surgawi dan piala keselamatan, tubuh dan darah Kristus yang telah menyerahkan diri untuk kehidupan dunia. Jadi teman-teman, dikatakan dengan jelas sekali ya di dalam firman Tuhan, barang siapa yang tidak makan tubuh dan darahku, tidak dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, ini jelas sekali. Di mana kita bisa makan tubuh dan darah Tuhan? Hanya di dalam Ekaristi. Nah itu kata Linda, menjadi ingat. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena apa? Melalui salibmu dan kebangkitanmu, engkau telah menyelamatkan kami, gitu ya. Nah itu, ya, itu anamnesa salah satunya. Justru mungkin masih ingat yang lama, yang baru ini malah nggak ingat. Oke, terakhir, karena roti dan anggur ini, ya,
Karena roti dan anggur ini sesuai dengan satu ungkapan lama, diekaristikan. Kita menamakan makanan ini ekaristi. Ekaristi artinya ucapan syukur ya teman-teman. Jadi kalau disebut misa itu artinya perutusan, kalau disebut ekaristi artinya ucapan syukur. Jadi penekanan pada masing-masing. Seorang pun tidak boleh mengambil bagian dalamnya kecuali orang yang mengakui ajaran kita sebagai yang benar, telah menerima pembaptisan untuk pengampunan dosa dan kelahiran kembali dan hidup sesuai dengan petunjuk Kristus. Santo Justinus. Begitu. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk like, untuk share, untuk komen, untuk give-nya ya. Dan semoga kita semua diberkati sehingga bisa untuk memberkati orang lain juga. Dan sehat semua, salam untuk keluarga. Sampai jumpa lagi pada malam Jumat. Jadi di samping itu juga masih PR bagi Mimin ya, bagaimana cara men-sharekan kisah kemarin supaya bisa viral tetapi dengan bijak. Karena ini kalau dibiarkan juga kasihan umat Katolik di pedalaman ya. Oke, kita mau doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga pada saat ini, untuk berkat-berkat yang Kau curahkan, untuk mencerahkan kami dan menambah informasi ke dalam hidup kami. Juga memberikan sekian banyak pembelajaran dalam kasus-kasus yang kami hadapi. Lindungi kami selalu Tuhan, supaya kami selalu berada dalam persekutuan dengan Engkau dan tak terpisahkan. Sehingga kami senantiasa dijaga dari segala jenis kemalangan, kerugian, penipuan, dan sebagainya. Biar malaikat pelindung kami menjadi aktif di dalam diri kami masing-masing. Santo Mikael, malaikat agung, berperanglah bagi kami. Bunda Maria, doakan kami senantiasa. Para malaikat dan orang kudus, besertalah kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. God bless you dan see you malam Jumat. Lupa cerita ya, ketika habis didoakan keluar ular dari kamar salah satu yang doakan tadi.